sering ngeluh sakit kepala, pusing, sakit kepala nggak tertahan sama sekali. Bahkan sakit itu semakin tambah terasa gitu loh. Kemudian diikuti sama kaki yang terasa sakit. Sebelah kiri dulu ya? Kiri. Yang paling terasa sebelah kiri. Kadang-kadang kalau malam itu sudah nggak tertahan lagi sampai dibentur-benturkan ke tembok mas, kepala itu. Iya, saking sakitnya. Mengenai gejala kavernoma otak ini yang memang pada masyarakat awam itu kadang-kadang terlewat begitu ya, atau menganggap remeh. Jadi kavernoma otak itu memang kasusnya jarang sebenarnya. Tetapi ada beberapa gejala yang khas yang kadang-kadang kita harus curiga. Pasien-pasien yang datang ke saya, ya, rata-rata itu dua gejalanya. Nyeri kepala yang tidak sembuh ya, semakin lama semakin berat. Yang kedua, kejang. Ya, dua ini adalah gejala utama pada kasus-kasus kavernoma otak. Dan ini harus diwaspadai. Beliau jelaskan ada dua sebab. Pertama karena memang bawaan dari lahir. Yang kedua pernah ada trauma kepala. Aku tanya lagi ke ibu kan, Bu dulu pernah jatuh gak Bu? Ya kalau jatuh juga namanya anak-anak ya dulu pasti pernah jatuh. Cuma kan kita nggak tahu bilang kayak itu kan ibu kan. Oh berarti kemungkinan besar dari bawaan lahir. Jadi beliau nyarankan buat MRI di Samarinda, kemudian baru itu ketahuan ada yang aneh di kepalanya ya. Bilangnya sih ini pertama tuh penyempitan di pembuluh darah. Di otak kecil, penyempitan di otak kecil. Pak, tetap kami jadwalkan operasi nanti hari saya lupa. Hari ini ibu sudah harus siap-siap. Saya kan tanya, dok, resikonya apa operasi itu? Ya kan? Terus kemungkinan besar bagaimana operasinya nanti, keberhasilannya? Ya, beberapa pasien menanyakan bagaimana tindakan operasinya dan amankah dok? Ya, jadi harus saya sampaikan bahwa kavernoma ini adalah tumor jinak. Tumor jinak itu lain sama tumor ganas. Ya, tumor jinak itu mudah karena biasanya batasnya tegas. Kemudian kalau sudah diambil, ya sudah selesai gitu. Keamanan sangat ditentukan oleh letak dari kavernoma itu. Kadang-kadang pada area-area tertentu, kalau kita memang ini agak khusus tempatnya, pada saat operasi kita memerlukan suatu pemeriksaan lain atau fasilitas lain yang bisa memberikan keamanan atau safety bagi pasien saat operasi. Misalnya, kadang selain MRI kita perlu pemeriksaan DSA, ya, digital substitution angiografi atau kateterisasi otak untuk melihat apakah ada pembuluh darah kelainan. Kedua, kadang kita perlu saat operasi itu memerlukan alat, ya, namanya intraoperatif neuromonitoring. Ya, yang kedua, kadang kita perlu alat namanya neuronavigasi. Ya, dua alat ini tidak selalu dipakai, tapi biasanya saya gunakan kalau kavernoma itu terletak pada lokasi tertentu yang dekat saraf tertentu gitu. Tapi itu harus kita ambil mas resiko itu, ya kan? Jadi setelah saya ngomong sama bapak, sama keluarga, kemungkinan yang nanti terjadi itu saya sampaikan semua. Bapak, ini istri saya lagi sakit, kondisinya habis operasi di Samarinda, kemudian sekarang dulu ke Surabaya, minta doanya. Mereka berempati kan, bapak, saya ikut berdoa ke istrinya bapak, semoga nanti di Surabaya dimudahkan. Amin Pak. Jadi orang-orang sekitar tuh ada simpati lah mas. Dari situ ya saya semakin kuat buat istri saya cepat harus sembuh. Itu yang kemarin terjadi di situ. Kemudian di Mitra di Surabaya desa juga. Jadi kan buat memastikan apa itu kan mas, MRI sama DSA itu. Iya, untuk menegakkan diagnosis kavernoma otak itu memang perlu pemeriksaan, ya. Memang gold standarnya adalah pemeriksaan MRI kepala, ya. Tetapi kadang-kadang bila di daerah atau di daerah tertentu, di rumah sakit tertentu yang belum ada MRI,
kadang-kadang dengan CT scan pun bisa melihat kemungkinan ini adalah suatu kavernoma otak gitu ya. Jadi screeningnya bisa lewat CT scan. Tetapi untuk mendiagnosis pasti itu harus melakukan MRI kepala ya. Dan pada kasus tertentu bisa dilanjutkan dengan DSA ya untuk memastikan. Tetapi gold standarnya adalah pemeriksaan MRI kepala ya. Melihat hasil MRI-nya, oh Pak ini namanya kavernoma Pak. Kami baru paham itu. Kavernoma itu adalah suatu kelainan pembuluh darah. Ya. Jadi kelainan pembuluh darah yang membentuk suatu jaringan seperti tumor. Makanya dinamakan kavernoma. Kebetulan pembuluh darah yang terkena adalah pembuluh darah vena. Ya, jadi dari pembuluh darah vena itu ada suatu kelainan yang mengakibatkan timbulnya semacam apa ya, cavern itu seperti rongga-rongga gitu ya, yang bisa mengakibatkan kelainan pada otak ya, jadi itu adalah kalau bahasa awamnya ya tumor pembuluh darah otak gitu ya. Ini jelas tumor jinak tapi kadang-kadang mengganggu karena dia ya namanya tumor ya, kadang memberikan efek penekanan, mengiritasi, kadang-kadang juga bisa pecah ya. Disitulah timbul gejala-gejala yang apa ya, mengakibatkan pasien itu sangat terganggu. Hari pertama observasi dulu, hari kedua langsung MRI lagi untuk memastikan apa itu. Hari ketiga persiapan, hari keempat sudah diambil tindakan. Kalau dokter yang di Surabaya itu dia jelaskan detail. Saya masih ingat itu dikasih obat yang pertama dia masih tahan, mulas kan, dibuang ke semua kan. Yang kedua dia masih tahan. Yang ketiga Mas, dia sudah nggak mau lagi. Saya nggak apa-apa mati di sini, yang penting saya nggak dikasih obat itu lagi. Dia sampai ngomong kayak gitu Mas. Saking nggak tahannya dikasih obat terus tadi itu. Akhirnya ini gimana kan, bingung kan. Sudah sampai sini, sudah mau diambil tindakan besok pagi. Dia bersikeras nggak mau dioperasi. Yang kedua, sudah kami bujuk, saya bujuk, bapak bujuk, sampai dokter Asra ikut bujuk juga. Dokter Asra, Suster Nanda, sama Maria ya, Suster Maria. Bu, ini tinggal sedikit lagi loh Bu, dikuatkan, diniatkan lagi Bu, sampai dengan segala cara, omongan. Akhirnya ya udahlah, saya sudah pasrah dulu ya. Terakhirnya gitu Mas. Sudah pasrah, ya udah akhirnya diambil tindakan kemarin terakhir itu. Itu yang selesai operasi di Surabaya. Ini ibunya mau dikasih apa nih? Kalau mau dikasih tanduk bisa bilangnya. Itu yang bikin kami apa? Lega. Ini sudah bisa bercanda dokter ini, berarti kan kemungkinan sembuhnya kan lebih besar lagi. Gitu. Nah kan tadi kan dari awal kan dokter Asra kan detail nih. Beliau kasih penjelasan ini. Jadi kita sedikit banyak agak ada lega lah Mas, lega. Oh ternyata kemungkinan sembuh itu tetap ada. Ya nanti harapan kami Mas, mudah-mudahan dengan kami sharing informasi ini artinya sedikit banyak ada yang disampaikan ke orang-orang yang masih awam lah tentang kavernoma, supaya mereka bisa ada pemahaman yang sama tentang penyakit itu. Intinya kalau kita mau berusaha buat pengobatan itu pasti ada jalannya. Kavernoma kemarin bilang dokter Asra bisa diangkat, bisa disembuhkan pun ya, asal ada kemauan dari pasien sama dukungan dari keluarga.